Uwais menunjuk punggungnya, kemudian mengatakan, wahai ibu, inilah untanya, inilah kendaraan yang akan kita gunakan menuju ke Makkah. Dia tunjuk pundaknya Uwais. Lalu kemudian digendonglah ibunya Uwais beserta seluruh perbekalan dia bawa. Berangkatlah Uwais menggendong ibunya menuju ke Makkah untuk melaksanakan ibadah haji yang kurang lebih jaraknya ribuan kilometer di tengah padang yang tandus gersang matahari panas terik menyengat. Berbaktinya seorang anak kepada orang tua adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Dan Uwais memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keterbatasan kita, membahagiakan orang tua adalah hal yang utama. Maka daripada itu pertanyaannya untuk anakku semua setelah kegiatan ini, kira-kira kita tidak mungkin seperti Uwais menggendong ibu kita dari Timika ke Makkah, ya. Mungkin tidak mungkin ya. Nah, apalagi ini mau gendong mamanya, ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Loyo ya. Iya, cek. Loyo. Satu. Iya, kedengarannya loyo semua ya. Iya. Yang menjawab salam kita doakan dimudahkan rezekinya. Amin. Dipanjangkan umurnya. Amin. Dan dimasukkan ke dalam surga. Amin. Yang tidak menjawab salam kita doakan supaya tidak masuk angin. Saya ulangi, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oh ya, seperti ini. Ya. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama puji dan syukur kita panjatkan kehadirat Allah atas segala nikmatnya sehingga kita pada malam ini dapat berkumpul bersama dalam keadaan sehat, dalam keadaan yang prima, dan juga dalam keadaan cerah ceria semua wajahnya, ya. Bukan cuma anak-anaknya, tetapi orang tuanya juga. Ya, saya lihat cerah-cerah wajahnya. Ini ibu-ibu atau anak muda ini? Iya, kelihatan muda semua ini. Masya Allah, ya. Semuanya seperti kelihatannya sweet 17. Masih umur 17 tahun, ya. Ya. Iya, mungkin karena keseringan pakai skincare air wudhu, ya, hingga nampak lebih bercahaya wajahnya. Amin. Betul Bu ya? Begitu pula tak lupa kita kirimkan salawat menyertai salam kepada Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nabi sebagai rahmatan lil alamin, suri tauladan yang terbaik bagi kita semua menjalani kehidupan ini. Hadirin hadirat yang insyaallah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, terkhusus anakku semua yang hadir, yang gagah-gagah, yang cantik-cantik, yang soleh dan soleha, remaja cinta Islam yang alhamdulillah ini merupakan pertemuan part 2 ya. Kalau kemarin part 1, sekarang lanjut part 2 ya. Iya. Nah, alhamdulillah kami sangat berbahagia bisa kembali bertemu dengan anak-anakku semua, dan alhamdulillah nampaknya ada yang bertambah tetapi ada juga yang kurang.
Ya, yang kemarin mungkin ada yang tidak hadir, alhamdulillah yang belum hadir hari ini ikut hadir. Dan semoga anakku semua bisa terus istiqomah, bukan hanya sekali ini, tetapi untuk selanjutnya insya Allah. Baik anakku semua yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tadi sudah ditanyakan ya oleh Bu Jum, temanya apa? Ada surga di rumahku. Siapakah kira-kira surga yang dimaksud? Ibu. Nah sekarang anak-anakku semua, halo. Ya. Nah anak-anakku, kalau seandainya Ustadz mengatakan kata-kata ibu, kira-kira apa yang terlintas di pikiran kalian? Kalau Ustadz ucap kata ibu, kira-kira apa yang melekat di ingatan kalian? Marah-marah? Ya, kira-kira apa? Memasak, ya. Apalagi? Mencuci, Masya Allah. Merawat kita. Terus, yang lain? Melahirkan. Nah, apalagi? Kalau disebut kata-kata ibu, apa yang terbayang di benak kalian, di pikiran kalian? Menjaga. Apalagi? Memberi makan, Masya Allah. Ya, apalagi? Apalagi? Antar sekolah, Masya Allah. Nah, terus apalagi? Memberi ASI. Ya. Apalagi yang terbayang di benak kalian? Masya Allah, semuanya positif ya. Ya. Ada juga anak-anak yang pernah saya tanya, kira-kira kalau terbayang, kalau disebutkan kata ibu apa yang terbayang di benak kalian? Anak-anak itu mengatakan yang terbayang itu ngamuk, tukang ngomel, ya. Tapi alhamdulillah anak-anak di sini semuanya positif ya. Berarti itu menandakan bahwa ibu-ibu kita semua, insya Allah ibu-ibu yang baik, ya, tidak suka marah-marah, semuanya ibu-ibu yang penyabar, ya. Nah, kita doakan insya Allah semoga ibu-ibu kita semuanya senantiasa disehatkan Allah, dipanjangkan umurnya, dan senantiasa dikuatkan dalam setiap keadaan. Nah, baik anakku semua yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, jadi berbicara tentang ibu, maka kita berbicara tentang seorang malaikat tak bersayap. Dia ada di tengah-tengah kehidupan kita, sangat dekat dengan kita. Ibu itu adalah sosok yang paling tulus, ya, yang tidak pernah menghitung segala apapun yang dia berikan untuk kita. Mulai dari kita dikandung 9 bulan lamanya, ya, anak-anakku semua belum merasakan. Tetapi kalau mau rasakan bagaimana beratnya, ambil kelapa 2 biji yang besar-besar, baru ikat di perutnya, terus jalan. 1 hari saja 24 jam kalau mau coba-coba beratnya. Bagaimana ibu, ya, mengandung kita 9 bulan, ya. Nah, setelah itu melahirkan antara hidup dan mati, susahnya luar biasa, ya. Perihnya luar biasa. Berapa banyak keringat yang jatuh, berapa banyak darah yang bercucuran untuk melahirkan kita. Perjuangannya luar biasa. Setelah itu tidak cukup sampai di situ. Setelah dikandung, dilahirkan, kemudian dirawat, dibesarkan, ya. Mulai dari kita yang hanya taunya oe, ya, taunya nangis saja, ya. Belum pintar minta uang, ya. Nah, pada saat itu kita masih nangis saja, ya. Dimandi dengan baik, dirawat dengan baik, ya. Diberikan kasih sayang dengan baik hingga tumbuh berkembang, ya. Sampai kemudian kita sudah mulai bisa mengeluarkan kata-kata, sudah mulai bisa merangkak, sudah mulai bisa berdiri, sudah mulai bisa berjalan. Lalu kemudian berjalan waktu sampai hari ini, sampai anak semua berusia seperti ini, ya. Ada yang mungkin sekarang usianya sudah 10 tahun, ya. Ada yang 15 tahun, ya. Ada yang mungkin 17 tahun dan seterusnya. Maka perjuangan ibu luar biasa, ya.
Nah, kalaulah kemudian itu ingin dinilai dengan materi, dengan angka, dengan harta, maka yakin tidak akan ternilai perjuangannya. Maka ibu di rumah adalah malaikat tak bersayap yang Allah titipkan dalam kehidupan kita untuk membahagiakan kita. Maka daripada itu anakku semua, sekarang Ustadz mau tanya kembali. Nah, kira-kira apa kebaikan ibu yang tidak bisa kalian lupakan? Iya. Merawat. Nah, melahirkan lagi. Apa lagi? Ya. Membesarkan, ya. Nah, banyak ya. Kebaikan-kebaikan tidak bisa kita lupakan. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kira-kira berapa banyak kesalahan kita yang sering kita lakukan kepada ibu kita? Banyak ya. Apa-apa saja kesalahan yang sering anakku lakukan ke ibunya? Tidak mau belajar, mencuri uang, apalagi kenapa? Membentak, ya apalagi? Ya, kita terbuka ya. Nah, apalagi? Ya, kesalahan yang sering anakku lakukan ke ibunya. Membilang apalagi? Ya. Apalagi nak? Ya, marah-marah ke ibu. Apalagi? Dosa yang sering kita perbuat. Menipu ibu. Masya Allah. Ya. Membuat hati ibu terluka dan kecewa. Apalagi? Masih ada yang lain? Ya. Malas saat disuruh. Ya, padahal banyak maunya ya. Ya. Kalau disuruh sama ibu malas, tapi kalau dia yang ada maunya, pokoknya maunya cepat. Ya. Apalagi nak? Apa? Ya. Apa? Merepotkan ibu. Ya. Apalagi? Wah, sangat banyak ya. Ya. Kebaikan yang ibu berikan sangat luar biasa banyaknya. Tetapi ternyata hal-hal yang buruk, hal-hal yang tidak baik juga banyak kita lakukan kepada ibu. Sekarang pertanyaan selanjutnya. Kebaikan-kebaikan apa yang sudah anak-anakku lakukan untuk ibunya? Nah, kira-kira kebaikan apa yang sudah kalian lakukan untuk ibu? Menyapu, membersihkan kasur, membanggakan ibu, mencuci piring, ya. Melipat baju. Masya Allah. Ya, apalagi nak? Jaga kios. Iya. Jaga kios. Ya. Kiosnya suka lari mungkin ya. Harus dijaga. Iya. Apalagi nak? Yang lain? Ya. Kebaikan yang pernah kalian lakukan untuk ibu apa? Masak sendiri, menjaga ibu. Menjaga ibu pas sakit. Masya Allah. Ya. Nah, saya yakin wajah-wajahnya semua wajah-wajah orang yang berbakti dengan orang tua ya. Nah, beragam ya yang telah disebutkan oleh anakku semua. Ketahuilah bahwa anakku semua dalam salah satu penjelasan dijelaskan bahwa ridha Allah ada pada ridha orang tua. Ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Saya ulang, ridhallahi fi ridhal walidain wa suhtullahi fi suhtil walidain. Ridhonya Allah ada pada
ridho kedua orang tua, dan murkanya Allah ada pada murka kedua orang tua. Maka anakku semua yang membuat hati ibunya terluka, maka secara tidak langsung juga melukai Allah. Ya, anakku semua yang membuat ibunya marah, maka secara tidak langsung juga membuat Allah marah. Ya, karena ridhonya Allah ada pada ridhonya orang tua. Nah, maka daripada itu anakku semua, mulai saat ini anakku semua harus mulai memperbaiki diri, ya, mulai memperbaiki kesalahan-kesalahan yang ada. Maka karenanya anakku semua yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebelum lanjut, kita salawat sama-sama dulu ya. Nah, kita mau dengar suaranya. Salatullah ala toha rasulillah. Salatullah salamullah ala yasin. Ya, Masya Allah. Baik, anakku semua yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang tua adalah merupakan permata yang mulia yang harus kita jaga. Kita harus berbuat baik dengan sebaik-baiknya. Sebab hari ini anakku semua, banyak orang yang menyesal di kemudian hari karena banyak waktu yang disia-siakan selama ibunya masih ada. Nah, sekarang mohon maaf, saya mau tanya ya, di sini ada yang sudah tidak ada ibunya? Masih hidup semua ya? Alhamdulillah masih hidup ya. Ya. Nah, di luar sana anakku semua, ada banyak orang yang sudah kehilangan ibunya. Ya. Ada yang ditinggal ketika dia bayi, ada yang ditinggal ketika dia usia 2 tahun, ada yang ditinggal ketika dia berusia 4 tahun. Ya. Dan dia besar tanpa kasih sayang seorang ibu. Dan alhamdulillah bersyukur anakku semua yang hadir. Ya, semuanya masih hidup ibunya, ya, sehat-sehat semuanya. Maka daripada itu, malaikat yang ada di rumah, surga kita yang ada di rumah, yaitu ibu kita, maka anakku semua punya kewajiban berbakti kepada dia. Maka mulai sekarang jangan lagi ada yang suka curi-curi uangnya ibunya, ya, janji ya. Mulai sekarang jangan lagi ada yang suka bentak-bentak ibunya, ya. Jangan lagi ada yang suka melawan ketika disuruh. Jangan lagi ada yang suka bohong-bohong, ya, ke ibunya. Jangan lagi ada yang suka tipu-tipu ibunya, ya. Pokoknya mulai hari ini, setelah selesai nanti, maka jadilah anak yang berbakti. Ya. Kadang juga ada anak-anak yang bertanya, Ustadz katanya surga itu di telapak kaki ibu. Ya, surga di telapak kaki ibu. Ya. Al-jannatu tahta aqdamil ummahat. Surga itu ada di telapak kaki ibu. Nah, tetapi ada juga anak-anak yang iseng Bu bertanya, bagaimana kalau kakinya ibu pecah-pecah? Apa surganya juga ikut pecah-pecah ya? Kalau kakinya kutu air? Kayak ini pertanyaan yang hanya sekedar intermezzo ya. Maka daripada itu, maksud daripada surga di telapak kaki ibu adalah keharusan kita untuk berbakti kepada ibu. Maka daripada itu, kesempatan bagi kita selama ibu masih ada. Dan di masa lalu ada seorang pemuda, anakku semua, pemuda ini hidup di satu kota yang disebut Yaman. Yaman ini satu kota yang jauh sekali. Baik jauh dari kita maupun jauh dari Makkah. Nah, suatu ketika anakku semua, di Yaman ini ada seorang pemuda. Pemuda itu bernama Uwais Al-Qarni. Nah, ada yang pernah dengar namanya Uwais Al-Qarni? Belum ya? Nah, Uwais Al-Qarni ini adalah seorang pemuda
pemuda yang hidup dalam keadaan sederhana, kondisinya miskin, memprihatinkan. Dan beliau, Uwais Al-Qarni ini, kena penyakit kulit, kulitnya belang-belang, ya. Dan dia tinggal bersama dengan ibunya yang sudah tua dan lumpuh. Nah, jadi dia tinggal berdua dengan ibunya yang sudah tua dan lumpuh, tak dapat bergerak. Lalu kemudian ibunya mengatakan kepada Uwais Al-Qarni, ibunya mengatakan bahwa wahai Uwais, sepertinya usiaku tidak lagi lama, maka saya berharap semoga saya ada kesempatan untuk melaksanakan ibadah haji. Nah, itu kata ibu Uwais. Lalu kemudian berpikirlah Uwais Al-Qarni dalam hatinya, kira-kira bagaimana saya akan mewujudkan keinginan ibu saya, sementara jarak antara Yaman dan Makkah begitu jauh dan melewati padang pasir yang tandus dan panas. Nah, pada saat itu belum ada pesawat, anakku semua ya, belum ada pesawat, belum ada mobil, belum ada private jet, ya. Yang ada hanya onta. Nah, itu pun pakai onta kurang lebih 2 bulan, ya. Unta. Pernah lihat unta ya? Pernah, tapi di Google ya. Pernah lihat aslinya? Belum ya. Pernah. Lihat di mana? Oh, di Jawa. Baik. Unta. Nah, itulah yang ditunggangi oleh orang-orang dahulu. Itulah portenernya orang dahulu, ya. Tapi sekarang zaman sudah maju. Nah, jadi Uwais Al-Qarni berpikir keras karena mengapa? Ketika orang ingin berangkat dari Yaman ke Makkah itu harus menggunakan unta, sedangkan Uwais tak punya unta. Dan juga orang harus punya perbekalan yang banyak. Tetapi karena Uwais minim secara ekonomi, tak mampu secara finansial, dan dia juga tidak mau mengecewakan ibunya. Dan dia mengatakan bahwa insya Allah kita akan berangkat. Singkat cerita, Uwais Al-Qarni kemudian membeli seekor lembu, seekor kambing ya. Lalu kemudian kambing itu digendong naik ke atas bukit. Lalu kemudian Uwais membuatkan kandang di atas bukit tersebut. Setiap hari Uwais Al-Qarni menggendong lembu itu naik turun gunung. Setiap hari, ya. Dia gendong lembu naik turun gunung. Lalu kemudian orang-orang mengatakan, aduh sudah gila Uwais, ya. Kenapa lembu digendong naik turun bukit? Ya, untuk apa? Mungkin Uwais sudah gila. Ya, orang-orang mengatakan begitu. Dan Uwais Al-Qarni tetap melakukan hal itu. Akhirnya digendonglah lembu itu naik turun bukit, naik turun bukit. Begitu setiap waktu sampai berbulan-bulan. Kurang lebih menurut penjelasan itu 10 bulan lamanya. Sampai-sampai lembu yang awalnya kecil sekarang sudah beranjak besar. Dan menurut perhitungan beratnya kurang lebih 100 kg. Ternyata Uwais Al-Qarni mengangkat seekor lembu naik turun bukit, tujuannya adalah supaya ototnya kuat dan dia terbiasa mengangkat beban yang berat. Karena mengapa? Ternyata dia ingin mewujudkan cita-cita ibunya untuk berangkat pergi haji. Nah, lalu kemudian singkat cerita sampailah waktu 10 bulan itu, musim haji sudah tiba. Lalu kemudian datanglah Uwais kepada ibunya, mengatakan bahwa, wahai ibu, kita akan berangkat ke Makkah. Lalu kemudian ibunya merasa senang. Lalu kemudian ibunya mengatakan, mana untanya wahai Uwais? Lalu kemudian baktinya seorang anak kepada orang tua adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Dan Uwais memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keterbatasan kita, membahagiakan orang tua adalah hal yang utama. Maka daripada itu pertanyaannya untuk anakku semua setelah kegiatan ini, kira-kira kita tidak mungkin seperti Uwais menggendong ibu kita dari Timika ke Makkah, ya. Mungkin tidak mungkin ya. Nah, apalagi ini mau gendong mamanya, ya. Lalu kemudian berangkatlah Uwais. Waktu berjalan, ketika ibunya ingin makan, Uwais menyuapkan makanan. Ya.
Disuapkan makanan. Ketika ibunya ingin minum, Uwais menyediakan air minum. Berjalan di tengah padang pasir yang panas dan tandus. Melepuh kaki Uwais, ya, karena tidak ada alas kakinya dan pada saat itu panas sekali. Ya. Digendong ibunya. Berjalan secara terus menerus. Panas terik dilewati. Sampai pada akhirnya berjalan beberapa waktu, ya, akhirnya melepuh berdarah kaki Uwais dan juga pundaknya luka dan lecet karena menggendong ibunya dalam waktu yang lama. Tetapi apa? Uwais tidak pernah mengeluh. Uwais selalu bertekad untuk mewujudkan cita-cita ibunya. Dan Uwais ini dan aku semua itu tidak ada orang yang kenal. Di dunia tidak ada orang yang tahu Uwais, tetapi namanya harum di langit dan doanya makbul, dikabulkan oleh Allah. Sampai-sampai Rasulullah mengatakan bahwa kepada Abu Bakar, engkau mintalah doa kepada Uwais karena doanya dikabulkan oleh Allah. Lalu kemudian singkat cerita, tibalah kemudian Uwais Al-Qarni di depan pintu Makkah. Lalu kemudian dia menengok ibunya. Ibunya yang kemudian dengan napas tersengal kemudian pingsan. Ya. Kaget Uwais, jangan sampai ibunya wafat dan belum tercapai keinginannya untuk berangkat haji. Lalu kemudian Uwais membangunkan ibunya. Ibu, bangunlah. Sedikit lagi kita akan sampai ke Makkah. Sedikit lagi kita akan sampai ke Baitullah. Lalu kemudian ibunya tidak menyadarkan diri. Akhirnya tibalah Uwais di depan pintu Ka'bah. Dia menyaksikan banyak orang yang melaksanakan tawaf. Lalu kemudian Uwais membangunkan ibunya, wahai ibu, bangunlah. Ibu, bangunlah, kita sudah sampai. Lalu kemudian Uwais berdoa kepada Allah, ya Allah, bangunkanlah ibuku. Lalu kemudian terkaget ibunya Uwais, bangun di tengah pelukan, digendongan anaknya. Lalu kemudian ibunya mengatakan, wahai Uwais, di mana kita? Lalu kemudian Uwais mengatakan, wahai ibu, kita sudah berada di Baitullah. Kita sudah berada di Baitullah, wahai ibu. Labbaik Allahumma labbaik. Labbaik la syarika laka labbaik. Akhirnya tawaflah Uwais Al-Qarni sambil menggendong ibunya. Dan ibunya pun menangis terseduh-seduh. Karena ternyata keinginan yang ingin dicapai oleh ibunya diwujudkan oleh Uwais dengan segala keterbatasan. Karenanya anakku semua yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Perjuangan Uwais dalam memberikan hadiah terbaik untuk ibunya mendapatkan apresiasi yang luar biasa dari Allah. Sampai-sampai seluruh malaikat kemudian menyebut nama-nama Uwais. Karena apa? Dia memuliakan ibunya. Itu Uwais, persembahan kepada ibunya luar biasa. Sampai-sampai ketika Uwais meninggal, banyak orang yang datang mendoakan dia. Kita tidak tahu orang itu dari mana. Ya, ternyata menurut beberapa penjelasan, banyak yang datang diantaranya adalah malaikat yang turun ikut memakamkan jenazah Uwais. Apa yang bisa kita petik dari kisah ini? Berbaktinya seorang anak kepada orang tua adalah sesuatu yang wajib untuk dilakukan. Dan Uwais memberikan pelajaran kepada kita bahwa bagaimanapun keadaan kita, bagaimanapun keterbatasan kita, membahagiakan orang tua adalah hal yang utama. Maka daripada itu pertanyaannya untuk anakku semua setelah kegiatan ini, kira-kira kita tidak mungkin seperti Uwais menggendong ibu kita dari Timika ke Makkah, ya. Mungkin tidak mungkin ya. Nah, apalagi ini mau gendong mamanya, ya. Ya. Apa yang bisa kita lakukan? Kira-kira kalau Ustaz tanyakan aku semua, kira-kira apa cita-cita yang ingin kalian lakukan untuk membahagiakan orang tua, untuk membahagiakan ibu? Kira-kira aku semua, apa yang ingin kalian lakukan? Cita-cita besar apa yang ingin kalian lakukan untuk membahagiakan ibu kalian? Umrah, ya, Masya Allah. Bawa ibu ke Mekah. Apa lagi nak? Membahagiakan ibu. Ya. Apa lagi? Ya. Yang lain?
Iya. Maka anakku semua harus punya cita-cita besar untuk membahagiakan ibunya. Ya. Nah, ibu selama ini sangat ikhlas merawat anakku semua, dan saya yakin banyak di antara ibu-ibu yang hadir mungkin pernah ingin makan sesuatu, tetapi kemudian dia lihat anaknya makan, dia lebih memilih untuk memberikan makanan itu ke anaknya, dan dia lebih memilih untuk menanggung lapar. Ya. Nah, sering Bu ya. Dan mungkin anakku tidak tahu, makan saja, enaknya makanan sampai habis, sampai bersih piringnya. Ya, ibu lihat, ya Allah anakku. Nah, tapi ibunya senang. Ya. Nah, mungkin ibu pernah beli martabak, ya. Nah, ibu beli 1 bungkus, harapannya semoga nanti ada sisa. Didahulukanlah anaknya. Anakku makan dengan lahap sampai habis. Ya. Ibu kasihan baru mau ambil, oh ternyata sudah habis. Tak apalah, saya bahagia karena anak-anak makan dengan baik. Mungkin juga ibu pernah sakit, tetapi tidak pernah bilang ke kalian. Tapi ketika kalian sakit, maka yakin dan percaya perhatiannya luar biasa. Anakku yang mungkin hanya demam saja, ya, atau mungkin baru-baru sudah disunat, ya, terlalu banyak keinginannya, mau makan bakso Bu, dibelikan bakso, ya. Mau makan pangsit Bu, dibelikan pangsit. Mau makan ini, mau makan gado-gado, dibelikan gado-gado. Cintanya luar biasa, ya. Maka anakku semua, kita tidak bisa membalasnya dengan apapun, tetapi bakti dan cinta kita kepada orang tua harus kita terus miliki dalam hati. Maka daripada itu, setelah meninggalkan tempat ini, tidak boleh lagi ada yang durhaka kepada orang tua. Tak boleh ada yang melawan orang tua, tak boleh ada yang membentak orang tua, mengatakan kalimat ya, atau nada suaranya lebih tinggi daripada orang tuanya. Nah, bisa ya? Bisa? Bisa? Nah, insya Allah. Baik, anakku semua dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagai kesimpulan pada pengajian ini bahwa pintu surga yang paling dekat dengan kita adalah berbakti kepada orang tua. Maka selama orang tuanya masih ada, berbaktilah dengan sebaik-baiknya agar pintu surga itu terbuka dengan baik. Karena kalau ibu telah tiada di dunia, maka kehidupan akan terasa hampa. Kehidupan tidak ada artinya kalau orang tua sudah tidak ada di dunia. Kita akan merasa kehilangan separuh napas kita. Dan hal itu pasti terjadi, mau tidak mau. Kita pasti akan kehilangan orang tua kita cepat atau lambat. Maka daripada itu masih ada kesempatan untuk anakku berbakti. Ya. Dan anakku juga harus selalu menakar diri. Ya. Bayangkan kalau seandainya, tapi kita berdoa semoga ibu-ibu kita semua insya Allah panjang umur. Tetapi pertanyaannya anakku, kalau seandainya besok kita kehilangan ibu, kira-kira bagaimana kehidupan kita? Kira-kira kalau besok kita kehilangan ibu, bagaimana kehidupan kita? Ya. Nah, maka itu harus kalian tenangkan dalam hati. Tapi kita berdoa, semoga insya Allah ibu-ibu kita semua senantiasa Allah panjangkan umurnya, senantiasa sehatkan, dan senantiasa kuatkan dan istiqamahkan dalam kebaikan. Anakku semua yang insya Allah dimuliakan dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya kira itulah yang dapat kami sampaikan pada kesempatan ini, dan insya Allah nanti ada pertanyaan, dan seperti biasanya tetap ada hadiah, walaupun hadiahnya tidak seberapa ya, tetapi semoga bisa memberikan kebaikan untuk kita semua. Saya kira itulah yang dapat kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan maupun kekurangan. Insya Allah kita semua berbakti kepada orang tua ya. Bakti kepada orang tua adalah kunci keselamatan dunia dan akhirat. Insya Allah. Sekian akhirul kalam. Wallahul musta'an wa alaihi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.